Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada edisi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya, yang walaupun ini tidak persis sama materinya, tetapi ada kesamaan dari sisi persoalan-persoalan yang ada di batiniyah kita. Kaum muslimin, kadang-kadang saya sendiri juga merasakan ketika apa yang kita inginkan kemudian kita sudah mengupayakan secara zahiriyah, begitu kita berupaya untuk mewujudkan keinginan kita atau impian kita itu, bahkan tidak hanya secara zahiriyah tetapi secara batiniyah kita ini juga melakukan taqarrub, pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang kita inginkan itu, apa yang kita impikan itu nanti bisa terwujud. Tetapi apa yang kita lakukan itu baik secara lahir maupun batin, ini kan sesungguhnya konsep agama kita ini mengatakan semuanya itu berada di dalam takdirnya Allah. Artinya ya ada kemungkinan yang kita impikan itu nanti dengan upaya zahir dan batin kita itu nanti terwujud, tetapi juga kadang-kadang tidak terwujud. Yang menjadi problem kan ketika tidak terwujud. Maka kadang-kadang batin kita itu ketika apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan tidak terwujud, maka kita ini merasa putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir, apakah Allah itu tidak mendengarkan apa yang kita minta, apakah Allah itu tidak mengetahui apa yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti ini kita harus betul-betul berhati-hati, karena tidak jarang kemudian orang ini akan putus asa kehidupannya. Jadi batinnya ini akan putus asa di dalam menjalani kehidupan ini, kemudian dia itu sedikit demi sedikit nanti tidak begitu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyampaikan supaya kita ini tidak merasa berputus asa dengan rahmatnya Allah. Wala tayasu mir rahillah. Jangan kamu sekalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Tetapi memang menyadarkan batin, ya, menyadarkan batin itu adalah sesuatu yang berat, yang pekerjaan yang tidak ringan, begitu menyadarkan batin. Jangankan menyadarkan batinnya orang lain, kadang-kadang kita ini menyadarkan batin kita sendiri aja kita ini kesulitan. Walaupun kadang-kadang ilmu sudah kita pegang. Jadi secara teoritis, secara dogmatis, ilmu-ilmu agama itu sudah kita kuasai. Artinya teorinya kalau kita ini menghadapi seperti ini harus bagaimana, teorinya itu sudah ada. Tetapi kadang-kadang kita ini untuk menundukkan batin kita, ya, menundukkan batin kita untuk mengikuti, untuk taat kepada apa yang menjadi ketentuan Allah ini kadang-kadang berat.
Apalagi kalau kecintaan kita terhadap dunia ini begitu besarnya. Maka sering kita merasa apabila yang kita inginkan ini tidak terwujud, kita ini merasa diri kita ini gagal. Jadi kalau dalam agama kita ini jangan pernah kita ini berpikir ketika yang kita impikan di dunia ini tidak terwujud, kemudian kita ini merasa gagal, kemudian kita ini merasa tidak dirahmati Allah. Jangan. Jadi yang harus kita yakini adalah bahwa kewajiban kita ini hanyalah berikhtiar saja, dan Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan ikhtiar kita. Kalau Allah tidak membayar ikhtiar kita dalam kehidupan dunia ini, maka pasti Allah akan membayar ikhtiar kita ini dalam kehidupan akhirat. Saya hanya ingin menyampaikan melalui sebuah hadis yang sebenarnya cukup panjang. Ini kalau di dalam Sahih Bukhari ada di hadis nomor 3283. Kemudian kalau di dalam Sahih Muslim ini ada di hadis nomor 2766. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan di dalam Ibnu Majah juga ada itu. Narasi hadis ini bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagai gambaran saja, nanti mudah-mudahan ini menjadi modal untuk introspeksi. Menurut Ibnu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW itu pernah menuturkan kepada beliau dulu, katanya Rasul, pada masyarakat Bani Israel itu ada orang yang telah membunuh orang itu 99 orang. Maka kemudian dia punya keinginan untuk bertaubat. Jadi ada di dalam batinnya itu pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berputus asa walaupun dia sudah melakukan membunuh orang sebanyak 99 orang. Maka datanglah ia kepada orang yang ia anggap orang pintar, kemudian tanya. Setelah tanya, dia ditunjukkan supaya menghadap kepada salah seorang pendeta pada hati itu. Kemudian dia mengutarakan keinginan bertobat dan menyampaikan bahwa dia itu sudah membunuh 99 orang. Maka setelah mendapatkan cerita itu, si pendeta itu mengatakan 99 orang itu sudah tidak ada itu jalan kamu untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah 99 orang yang kamu bunuh. Maka keinginan baik, ketulusan batin untuk bertaubat kepada Allah dengan jawaban dari pendeta seperti itu, maka murka lagi dia itu. Ketika murka, maka dia bunuh pendeta itu sehingga dia genap membunuh 100 orang. Tetapi keinginannya untuk bertaubat pada Allah ini tidak hilang. Keinginannya untuk bertaubat pada Allah ini tetap ada pada dirinya, dan dia tidak merasa putus asa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat, Maha pengasih, Maha penyayang. Maka kemudian dia mencari lagi orang yang dia anggap pinter begitu. Maka dia ketemu dengan orang itu, kemudian disarankan untuk menghadap pada seorang yang alim, yang ahli ilmu begitu. Kemudian dia mendatangi seorang alim tadi dan menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian dia sampaikan bahwa dia itu sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah? Orang yang alim ini menjawab bahwa tidak ada siapapun yang bisa menghalangi atau menutup jalan pertaubatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian oleh orang alim ini disarankan, gini aja,
datanglah kamu satu kampung yang dimana di sana itu orang-orangnya taat beribadah, orang-orangnya orang-orang yang baik-baik. Jadi di kampung itu banyak sekali orang yang ahli ibadah. Kamu datang saja ke sana, kemudian nanti bertempatlah di sana, tidak usah kamu kembali ke kampungmu karena kampungmu itu banyak orang yang berbuat maksiat. Maka orang yang sudah membunuh 100 orang ini kemudian berjalan menuju kampung yang ditunjukkan oleh seorang yang alim tadi itu. Di tengah-tengah perjalanan, orang yang telah membunuh 100 orang ini meninggal dunia. Di dalam hadis itu diceritakan, akhirnya itu menjadi rebutan antara malaikat rahmah dengan malaikat azab atau siksa. Siapa yang punya hak untuk membawa rohnya itu? Akhirnya berdebat begitu. Malaikat rahmat mengatakan bahwa orang ini punya keinginan yang kuat untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab mengatakan bahwa orang ini belum pernah sekalipun berbuat baik. Maka kemudian kedua malaikat ini menyamar menjadi manusia. Dalam hadis disebut seperti itu, menyamar menjadi manusia, kemudian bergaul dengan masyarakat yang ada di situ. Dari hasil pergaulannya dengan masyarakat itu, dia menerima satu masukan yang cukup baik untuk dipertimbangkan, yakni diukur saja itu. Jadi diukur saja dari kampungnya menuju kampung yang akan dituju itu, meninggalnya itu lebih dekat yang mana. Akhirnya dua malaikat itu sepakat, ya udah kita diukur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ke kampung yang satunya supaya mendekat, kampung yang satunya itu supaya menjauh. Jadi kampung yang satunya disuruh mendekat, kampung yang satunya disuruh menjauh. Yang disuruh mendekat ini adalah kampung yang baik itu, dan kampung yang jelek ini supaya. Nah, kemudian setelah diukur ternyata kan lebih dekat dengan kampung yang baik itu. Maka kemudian malaikat rahmah yang berhak untuk mengambil rohnya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga ada di dalam Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin sampaikan bahwa kita ini tidak boleh merasa putus asa dengan rahmatnya Allah. Coba kita lihat, orang ini sekedar berbuat baik sekali saja menurut malaikat azab itu tidak pernah. Jadi tidak pernah dia berbuat baik menurut ukuran malaikat itu. Tetapi ada niatan yang kuat, dia itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan menerima taubatnya. Dia lakukan yang terbaik di akhir hidupnya itu. Dia lakukan sesuatu dengan niatan yang tulus dan berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keinginan baiknya itu pasti akan diterima oleh Allah. Inilah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah itu sangat menyayangi kita, Allah itu sangat mengasihi kita, Allah itu maha menerima taubat kita. Ini harus ada pada diri kita. Hadis itu tidak mengandung makna bahwa kita ini mumpung ada kesempatan perbanyak dosa kemudian nanti kita taubat, tidak seperti itu. Artinya bagi yang nun sewu, yang selama ini punya banyak dosa kemudian ibadahnya kurang, peluang untuk bertaubat itu masih ada. Tetapi jangan berpikir bahwa kita ini karena peluang ada kemudian kita memperbanyak dosa sekarang. Iya, kalau kita ini punya peluang untuk bisa bertaubat. Kalau kita di saat melakukan maksiat, pada saat kita tidak melakukan ibadah kemudian meninggal dunia, maka kita yang rugi. Jadi
Dari hadis itu tergambar bahwa kita ini menjadi manusia jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Allah senantiasa memberikan rahmat pada kita, Allah senantiasa menerima taubat kita, tetapi kita juga harus berusaha bagaimana dalam kehidupan ini kita tidak menumpuk dosa, karena menumpuk dosa itu akan lebih sulit di dalam bertaubat daripada kalau dosa kita ini hanya sedikit. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan bimbingan pada kita sehingga kita akan lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.